Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pandu Kuku yang selalu menemani Anda kurang lebih 5 menit ke depan dalam acara Hot News kali ini dan juga acara berita terhangat kali ini hanya di Pandu TV. Seperti biasa ya, saya akan memaparkan materi yang sudah dibahas oleh Pak dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Adi Kusumaiskom MSI, dan juga pada kelompok 7 yaitu tentang kondisi jurnalisme di Indonesia dan di dunia. Nah, itu sangat menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, seperti biasa saya akan membahas materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya dan juga oleh dosen saya. Nah, di sini langsung saja ya, kita akan membahas yang pertama ada kondisi jurnalisme di Indonesia, jurnalisme pada era digital, dan juga jurnalisme di dunia. Nah, jurnalisme merupakan bagian penting dalam dinamika sosial, politik, dan budaya sebuah negara di Indonesia. Perkembangan jurnalisme telah melewati berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Sejarah pers di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu sejarah pers nasional, sejarah pers kolonial, dan juga sejarah pers Cina. Nah, kondisi jurnalisme pada masa kini berbeda secara signifikan dari era sebelumnya, terutama dari kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses, produksi, dan distribusi berita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam teknologi internet dikenal dalam masyarakat sekitar tahun 1900-an yang dimanfaatkan juga di kalangan media massa. Maka dewasa ini mulai tampak dampaknya. Jurnalisme yang dipraktikkan oleh media konvensional seperti media cetak, surat kabar, media radio, maupun media penyiaran televisi sudah mulai ketinggalan zaman. Dari sisi teknologi komunikasi melalui internet, distribusi berita dapat dilakukan dengan cepat, bahkan real time diterima khalayak dalam media portal berita online. Nah, konsep jurnalisme yang konvensional mulai ditambah dengan unsur-unsur yang melibatkan fungsi teknologi yang mulai berubah. Seiring waktu, jurnalisme telah berkembang sebagai respon terhadap perubahan elemen sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta teknologi komunikasi. Ekspansi jurnalisme telah meningkatkan pesat dalam beberapa tahun terakhir karena internet telah menjadi saluran komunikasi yang umum. Di negara-negara dengan konektivitas internet yang tinggi, internet secara dramatis mengubah cara orang berinteraksi dan juga cara orang berpikir bagaimana dalam kehidupan manusia dan juga dalam ruang lingkup bermasyarakat. Nah, pergeseran komunikasi ini berimplikasi pada perubahan produksi dan konsumsi media serta perubahan praktik jurnalistik. Dan juga setelah munculnya media sosial nih ya di dunia dan di Indonesia ini, kemajuan teknologi internet memungkinkan masyarakat awam untuk berinteraksi secara tatap muka. Akibat situasi ini, status jurnalis dan jurnalisme berubah. Sebelumnya jurnalis harus mengikuti setiap fakta atau peristiwa yang menjadi kepentingan publik. Masyarakat selalu mengharapkan informasi terbaru dari media secara berkala sehingga internet berkembang pesat. Hal itu bahkan memperkenalkan kembali komunitas bahasa dan memungkinkan orang untuk mengobrol langsung satu sama lain. Begitulah cara orang berkomunikasi secara alami dalam situasi tertentu. Nah, perbedaannya adalah orang biasanya berbicara satu sama lain secara langsung. Berkat teknologi komunikasi berbasis internet, kontak langsung kini dapat dilakukan. Nah, jurnalisme telah menghadapi tantangan yang dapat dikatakan sebagai suatu peluang sekaligus upaya bertransformasi dalam era digital. Jurnalisme merupakan suatu kegiatan meliput, mengolah, dan menyebarluaskan informasi secara akurat terhadap suatu kejadian untuk disebarluaskan kepada publik. Jurnalisme bukan semata-mata menuliskan berita, akan tetapi lebih daripada itu merupakan kecakapan seorang jurnalis dalam mengejar sumber berita yang terjadi dan juga informasi yang terjadi di khalayak atau di publik. Nah, dengan demikian jurnalis dapat didefinisikan sebagai kegiatan jurnalis dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah data sehingga menghasilkan berita yang menarik. Kegiatan jurnalisme tersebut kemudian dilanjutkan dengan menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan
digital. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa jurnalisme sebagai seni meliput, menulis, dan menyebarkan informasi sekaligus sebagai profesi. Karena di dalam profesi dibutuhkan keahlian dan kerja sesuai dengan keahliannya, sehingga orang itu mendapatkan imbalan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui internet berdampak pada perubahan pendistribusian informasi. Nah, mungkin itu saja yang sudah dipaparkan oleh kelompok 7 dan juga yang dipaparkan oleh Pak dosen saya. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan. Saya juga berterima kasih kepada Pak dosen saya, yaitu Pak Dr. Adi Kusumasikom MSI, dan juga berterima kasih kepada teman-teman saya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.